Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atau PK kedua yang diajukan terpidana hak tagih utang Bank Bali Joko Sugiarto Tjandra. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan permohonan PK kedua Joko Tjandra secara formil tidak dapat diterima. Putusan tersebut diambil dalam sidang terbuka pada Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Sidang dipimpin Andi Samsan Nganro, dengan Hakim anggota Suhadi, Edi Armi, Sri Murwahyuni dan Surya Jaya. Pertimbangan permohonan PK kedua dapat dilakukan apabila terdapat dua putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap berbeda. Dalam permohonannya, pihak Joko Tjandra menyebut PK yang diajukan memenuhi persyaratan. Salah satunya terdapat pertentangan antara dua putusan peninjauan kembali. Namun, Majelis Hakim PK menilai kedua putusan tersebut tidak bertentangan satu sama lain. Sebaliknya, kata Majelis Hakim bahwa putusan PK pada 2012 mendukung putusan 2009 dengan menyatakan menolak permohonan PK dan menyatakan putusan sebelumnya berlaku. Dengan demikian, alasan PK kedua dari pemohon PK atau terpidana tidak memenuhi alasan adanya pertentangan yang menjadi syarat formil untuk mengajukan PK lebih dari satu kali atau PK kedua. Kuasa hukum Joko Tjandra, Purwaning M. Yanuar mengatakan dirinya belum menerima putusan Mahkamah Agung tersebut dan mempertanyakan dasar penolakan Mahkamah Agung yang menyebut dua putusan kasus ini tidak bertentangan. Sebab, kata dia, putusan PK tersebut mengabulkan permohonan PK yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Purwaning menambahkan Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali, dan sudah ada preseden dalam kasus lainnya. Pakar Hukum Fakultas Hukum Unsud Purwokerto, Hibnu Nugroho menilai, rasional pendapat kuasa hukum Joko Tjandra adanya pertentangan dalam dua putusan. Namun kata dia, keputusan kasus tetap berada di tangan majelis hakim. Selain itu, permohonan PK dengan dasar pertentangan putusan kerap menimbulkan multitafsir. Karena itu, Hibnu menyarankan permohonan PK lebih baik menggunakan bukti baru yang kemungkinan diterima lebih besar. Hibnu berpendapat hukum harus memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, ia kurang sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan PK lebih dari satu atau berulang kali. Dengan demikian, kata dia, langkah terbaik yaitu memberi kesempatan kepada terpidana untuk mengajukan PK sebanyak 2 kali dan setelah itu eksekusi putusan.